Setelah kemarin kita melihat Orochimaru yang berhasil melakukan teknik Edo Tensei Shinobi terdahulu, 8 Shinobi akhirnya berhasil di Edo Tensei dengan sangat sempurna. 8 Shinobi ini diantaranya adalah Sakumo Hatake, Uchiha Fugaku, Uchiha Shisui, Deidara, Hidan, Konan, Uchiha Obito, dan Kazekage Rasa. Orochimaru yang telah membangkitkan mereka langsung berkata, "Dengarkan aku, misi kalian saat ini hanyalah membantu aliansi Shinobi untuk menghadapi musuh. Walaupun kalian mungkin tahu siapa diriku di masa lalu, tapi semuanya telah berubah, di masa sekarang kita sudah tidak perlu bersikap seperti dulu. Aku telah berubah menjadi lebih baik, banyak hal yang telah terjadi, untuk itu aku mohon bantuannya kali ini. Aku membutuhkan kekuatan kalian." Mendengar hal tersebut Obito langsung berkata, "Dikarenakan aku telah di Edo Tensei sebelumnya. Bagaimana dengan ayah Momoshiki? Apakah ayah Momoshiki berhasil mati?" Orochimaru membalas, "Ayah Momoshiki telah lenyap, kita saat ini sudah jauh dari masa itu, bahkan sekarang musuh baru semakin berdatangan." Obito kemudian bertanya kepada Orochimaru, "Apa? Lalu bagaimana dengan Shibai Otsutsuki? Apakah Shibai telah berhasil dikalahkan?" Orochimaru kemudian menjawab, "Shibai masih belum dikalahkan, Shibai malah semakin kuat karena telah memakan buah cakra dari planet bumi melalui Shinju. Lihatlah pohon besar di arah sana. Pohon itu bernamakan pohon Shinju. Konsepnya hampir sama seperti yang terjadi di masa lalu olehmu dan Madara. Tapi pohon Shinju kali ini jauh lebih besar. Misi kita kali ini adalah melenyapkan pohon Shinju ini dan mengalahkan para Otsutsuki yang menciptakan pohon tersebut, jadi mohon kerjasamanya untuk sekarang." Setelah Orochimaru berkata demikian di hadapan 8 Shinobi Edo Tensei, Sakumo Hatake terlihat bingung sambil berkata, "Apa sebenarnya ini? Aku masih belum mengerti. Orochimaru, bisakah kau menjelaskan semuanya di sini dengan detail?" Orochimaru yang mendengar pertanyaan dari Sakumo langsung berkata, "Maafkan aku, untuk itu aku tidak bisa melakukannya. Karena menjelaskan semuanya akan menghabiskan banyak waktu. Jadi aku akan meminta pada Madara untuk memperlihatkan seluruh adegan yang pernah terjadi melalui ilusi Mangekyo Sharingan-nya." Sakumo menjawab, "Madara, kau bilang, jujur saja dari tadi kau berkata Uchiha Madara. Apakah dia benar-benar berubah dari rumornya di masa lalu?" Orochimaru menjawab, "Tentu saja, Madara yang sekarang telah mengakui kesalahannya, sehingga rumor di masa lalu tentangnya telah kami maafkan." Sakumo menjawab, "Lalu di mana putraku? Aku ingin bertemu dengan Kakashi." Orochimaru kemudian menjelaskan, "Mungkin kau akan terkejut setelah mendengarnya, Kakashi telah mati yang diakibatkan oleh pohon Shinju yang sangat besar di depan kita semua." Tak lama berselang terlihat Deidara menatapi ke arah Obito. Deidara sontak merasakan sebuah aura yang tidak bisa dilupakan dari sosok Obito. Deidara berkata, "Yang di Edo Tensei di sini adalah 8 Shinobi. Aku tahu tentangmu Sakumo Hatake, kau benar-benar terkenal dengan julukan si Taring Putih Konoha. Aku juga tahu rumormu Uchiha Fugaku. Kau adalah sosok yang bisa menandingi Minato. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Bisakah kau menyebutkan namamu?" Obito yang mendengar hal tersebut langsung menatapi ke arah Deidara sambil berkata, "Apakah kau tidak tahu siapa diriku? Padahal dahulu kita saling bekerja sama di Akatsuki." Deidara menjawab, "Apa? Aku tidak pernah bekerja sama denganmu. Apa jangan-jangan?" Obito langsung menanggapi, "Ya, aku adalah Tobi yang kau kenal di masa lalu. Aku bukanlah Uchiha Madara, tapi aku adalah Uchiha Obito yang menjalankan misi dari Madara secara rahasia. Itulah alasannya mengapa aku selalu menggunakan penutup wajah." Deidara sontak menanggapi, "Jadi kau adalah Tobi? Pantas saja aku merasakan dirimu tidaklah asing." Setelah Deidara berkata demikian, terlihat Konan melayang di udara menggunakan sayap kertasnya. Konan berkata, "Jadi kau adalah yang sempat bertarung denganku di masa lalu?" Obito terlihat tersenyum kepada Konan sambil menjawab, "Kau benar, aku adalah Uchiha Obito. Apakah kau terkejut dengan fakta ini?" Konan kemudian berekspresi terkejut setelah mendengar fakta tidak terduga ini. Konan menjawab, "Jadi sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu? Jika kau bukan Madara, lalu di mana Madara yang asli?" Obito membalas, "Menceritakannya akan sangat rumit. Pada intinya aku adalah shinobi yang diselamatkan oleh Madara. Aku mendapatkan misi rahasia dari Madara untuk menjalankan keinginannya. Hal ini aku lakukan sebagai bentuk balas jasa karena aku di masa lalu telah diselamatkan oleh Madara, termasuk sebagai kemarahanku karena Rin tiada oleh Kakashi." Konan terlihat mengerutkan keningnya dan mencengkeram Obito. Konan berkata, "Apa? Jika faktanya seperti ini, aku tidak akan memaafkanmu. Apakah kau tahu bagaimana menderitanya kami semenjak kau datang di masa lalu?" Tak lama kemudian Sakumo menciptakan petir putih yang sangat besar dan menghantam Konan beserta Obito.
Konan dan Obito langsung terhempas oleh kekuatan Sakumo. Fugaku yang melihat itu langsung berkata, "Luar biasa. Benar sekali seperti rumornya, kau adalah shinobi yang jauh lebih kuat dari 3 Sannin legendaris. Aku baru pertama kali melihat jutsu petir berwarna putih, hanya kau yang bisa menggunakan kekuatan seperti ini." Sakumo membalas, "Jangan terpukau dengan kekuatanku karena itu tidak penting. Yang terpenting kalian jangan bertengkar seperti ini. Bukankah Orochimaru sudah mengatakan kita ini berada di zaman yang sangat jauh? Jadi lupakan masa lalu untuk berdamai." Konan kemudian beregenerasi karena dia adalah Edo Tensei. Konan berkata, "Aku harap kau tidak ikut campur Sakumo. Ini adalah masalah pribadiku dengan Uchiha ini." Obito membalas, "Aku sungguh minta maaf Konan. Aku harap kita berdamai saja dan melupakan masa lalu. Karena kau belum tahu semengerikan apa kondisi sekarang akibat adanya Otsutsuki." Konan kemudian terbang di udara sambil mengerutkan keningnya. Konan berkata, "Baiklah, maafkan aku, tapi sepertinya aku tidak ingin berdekatan dengan Obito. Setelah tahu fakta ini, aku jadi tidak ingin bekerja sama dengannya." Orochimaru pada kondisi ini langsung berkata, "Aku mengerti dengan perasaanmu Konan, tapi apa yang kau inginkan sekarang?" Konan menjawab kepada Orochimaru, "Aku tidak menyangka akan di Edo Tensei, tapi aku terkejut dengan kondisi dunia shinobi yang sudah seperti ini. Sepertinya aku akan menemui Naruto untuk menanyakan janji terkait desa Amegakure. Karena di masa lalu Naruto sempat berjanji akan membangun desa Amegakure menjadi lebih baik. Apakah dia benar-benar menepati janjinya? Tapi aku tidak tahu apakah Naruto masih hidup atau tidak." Mendengar hal tersebut Orochimaru langsung berkata, "Naruto masih hidup. Dia saat ini telah menjadi Hokage ke-7. Mendengar fakta ini sontak Deidara, Hidan dan Konan dibuat terkejut dengan perkataan Orochimaru. Konan menjawab, "Apa kau bilang? Dia berhasil menjadi Hokage. Apakah desa Amegakure benar-benar diperbaiki oleh dia?" Orochimaru menanggapi, "Jujur saja seluruh wilayah di sini sudah tak terurus karena musuh yang sangat kuat berdatangan. Jadi aku harap kalian semua tetap berada di sini untuk menghadapi Otsutsuki. Kalian tidak akan pernah tahu apa itu Otsutsuki. Intinya kalian harus ikuti arahanku." Setelah Orochimaru berkata demikian, terlihat Kazekage Rasa hanya berdiri menatapi area sekitar. Kazekage Rasa berkata, "Di mana Gaara? Bahkan Temari dan Kankuro. Aku ingin bertemu dengannya." Orochimaru menjawab, "Mereka telah mati. Shinobi yang masih hidup saat ini hanya segelintir saja. Itulah alasan aku mengedo tensei kalian." Kazekage Rasa kemudian menjawab, "Jika memang putraku telah tiada, mengapa aku tidak bertemu dengannya di alam kematian? Bukankah itu aneh?" Orochimaru menjawab, "Shinobi yang musnah oleh Tomogoroshi no Haikotsu ataupun pohon Shinju, mereka akan lenyap beserta jiwanya. Sehingga mereka tidak akan muncul di alam kematian yang menjadi tempat kalian sebelumnya." Mendengar hal tersebut Hidan membalas, "Sudahlah, daripada kita berbicara seperti ini, cepat arahkan kami harus pergi kemana sekarang." Uchiha Shisui membalas, "Ya, aku ingin melihat musuh yang kau sebut sangat kuat itu seperti apa wujudnya." Tak lama kemudian tiba-tiba Momoshiki mengakses komunikasi pikirannya dan berbicara kepada Orochimaru. Momoshiki berkata, "Orochimaru, apakah kau telah mengedo tensei semuanya?" Orochimaru yang mendengar hal tersebut langsung berkata, "Tentu saja, aku telah melakukannya." Momoshiki menjawab, "Apakah cakramu masih cukup untuk memperbanyak Edo Tensei?" Orochimaru menanggapi, "Jujur saja cakraku saat ini hampir habis karena melakukan Edo Tensei terlalu banyak, cukup menguras tenaga. Tapi jika kau masih ingin aku melakukan ini, mungkin aku harus membutuhkan waktu supaya cakraku kembali penuh." Momoshiki menjawab, "Jangan khawatir, aku akan memberikan cakra Shinjutsu padamu. Aku ingin kau membangkitkan banyak shinobi dengan teknik Edo Tensei, karena kekuatan mereka akan cukup membantu. Dikarenakan kau saat ini telah berhasil membangkitkan 8 shinobi, aku perintahkan agar mereka semua berpencar ke tempat Naruto Kashinkoji dan Toneri. Karena Kashinkoji saat ini sedang terdesak oleh Kinshiki, jadi bantulah dengan shinobi Edo Tensei, termasuk ke tempat Toneri dan Naruto. Kirimkan semuanya secara berpencar. Untuk siapa saja yang ingin kau tugaskan ke tempat Kashinkoji itu terserah dirimu Orochimaru. Kau yang lebih tahu tentang kekuatan para Edo Tensei. Jadi kirimkan 8 shinobi Edo Tensei ini ke tempat rekan kita sesuai dengan kemampuan dan medan wilayahnya." Mendengar perkataan ini Orochimaru langsung menjawab kepada Momoshiki, "Baiklah, perintahmu akan aku jalankan. Semoga rencana kali ini benar-benar berhasil." Momoshiki menanggapi, "Ya, aku berharap yang sama. Komunikasi akan aku hentikan, jadi kembalilah pada tugasmu Orochimaru."
Tak lama setelah itu komunikasi ini akhirnya berakhir, Obito kemudian